Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi rehabilitasi kardiovaskular, konsultan magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai CPET, Interpretation of the 9-Panel Wassermann Plot. Sebagai pendahuluan, cardiopulmonary exercise test adalah sebuah modalitas non-invasif untuk mengetahui kapasitas fungsional dengan mengintegrasikan penilaian sistem kardiovaskular, pulmonal, muskuloskeletal, dan metabolik selama aktivitas fisik. Prinsip kerja CPET melibatkan pengukuran parameter fisiologis untuk mengevaluasi kapasitas fungsional dan respon tubuh terhadap stres fisik. Analisis dan interpretasi hasil CPET memerlukan pemahaman dasar mengenai fisiologi latihan serta pendekatan yang terstruktur. Variabel-variabel utama beserta hubungan antar variabelnya dirangkum secara sistematis dalam tampilan 9 panel Wassermann. Representasi grafis ini memungkinkan interpretasi hasil pemeriksaan secara terstruktur, konsisten, dan andal serta memfasilitasi klasifikasi dan distribusi temuan uji secara komprehensif. Panel pertama yaitu VO2 dan VCO2 terhadap waktu atau beban kerja. Peak VO2 menjadi parameter utama kapasitas aerobik maksimal dan menggambarkan efisiensi pengambilan dan pemanfaatan oksigen selama latihan. Validitas bergantung pada adequacy of effort, yaitu subjek melampaui ambang anaerob atau AT. Pada akhir latihan, VCO2 didapatkan meningkat lebih curam dari VO2 sebagai konsekuensi asidosis laktat. Secara fisiologis, merefleksikan kemampuan peningkatan curah jantung maksimal. VO2 per work rate, kemiringan yang menurun atau landai menunjukkan gangguan delivery O2 atau penurunan stroke volume atau curah jantung, dan juga dapat disebabkan gangguan utilisasi O2 di tingkat otot atau kapasitas oksidatif. Penurunan slope selama latihan mencerminkan sugestif disfungsi miokard terinduksi iskemia. Panel kedua yaitu denyut jantung dan O2 pulse terhadap waktu. Hubungan antara heart rate dan oksigen pulse sebagai indikator efisiensi transportasi oksigen dan fungsi kardiovaskular selama latihan. Oksigen pulse mencerminkan efisiensi stroke volume. Stroke volume yang meningkat terutama pada awal latihan meningkat progresif hingga usaha maksimal. O2 pulse plateau mencerminkan nilai puncak mencerminkan usaha maksimal. Penurunan O2 pulse dapat disebabkan oleh stroke volume yang rendah, konten oksigen arteri yang menurun, atau karena limitasi ekstraksi oksigen perifer atau kapasitas oksidatif otot. Nilai tinggi mencerminkan stroke volume yang tinggi, misal pada atlet endurance atau heart rate dibatasi obat atau gangguan. Heart rate. Pada awal latihan, heart rate meningkat dengan cepat. Peningkatan awal ini terutama disebabkan oleh penurunan tonus parasimpatis sehingga hambatan terhadap denyut jantung berkurang dan frekuensi jantung naik. Selama latihan berlangsung, kenaikan denyut jantung menjadi lebih progresif. Mekanisme didominasi oleh aktivasi sistem saraf simpatis yang meningkatkan frekuensi dan kontraktilitas jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang semakin tinggi. Pada fase pemulihan, khususnya pada 1 menit pertama, kita menilai penurunan denyut jantung. Besarnya penurunan ini merupakan indikator kebugaran kardiovaskular dan juga memiliki nilai prognostik. Semakin cepat denyut jantung turun dalam 1 menit pertama, umumnya menunjukkan fungsi otonom dan kondisi kardiovaskular yang lebih baik. Panel ketiga menunjukkan hubungan antara produksi karbon dioksida, konsumsi oksigen, dan respon denyut jantung selama exercise yang menjadi dasar penentuan anaerobic threshold. Kurva VCO2 terhadap VO2 dianalisis dengan metode V-slope. Pada awal exercise, peningkatan VCO2 sejalan dengan VO2 secara linier, mencerminkan dominasi metabolisme aerobik.
Ketika terjadi titik infleksi di mana VCO2 meningkat lebih cepat dibandingkan VO2, titik tersebut diidentifikasi sebagai anaerobic threshold atau AT. AT menandai transisi fisiologis dari metabolisme aerobik menuju kontribusi anaerobik yang lebih dominan akibat peningkatan produksi laktat dan buffering bikarbonat yang menghasilkan tambahan CO2. Secara klinis, AT yang normal menunjukkan efisiensi oksigenasi dan metabolisme yang baik serta kapasitas fungsional yang adekuat. Sebaliknya, AT yang rendah, terutama bila kurang dari 40% VO2 max, mengindikasikan adanya keterbatasan pengiriman oksigen ke jaringan atau efisiensi metabolik yang menurun. Hal ini sering ditemukan pada gangguan kardiovaskular, deconditioning, atau penyakit sistemik yang mempengaruhi utilisasi oksigen perifer. Panel 4 melihat hubungan antara ventilasi per menit atau VE terhadap VO2 dan VCO2. VE per VCO2 menggambarkan efisiensi ventilasi terhadap produksi CO2. Seberapa besar ventilasi yang dibutuhkan tubuh untuk membuang CO2 yang dihasilkan selama metabolisme. Semakin efisien sistem pernafasan, semakin optimal tubuh mengeluarkan CO2 tanpa perlu peningkatan ventilasi yang berlebihan. Sementara itu, VE per VO2 menunjukkan efisiensi ventilasi terhadap pengambilan oksigen. Rasio ini membantu untuk memahami seberapa besar usaha ventilasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Melalui kedua parameter ini, kita dapat mengevaluasi efisiensi pernafasan sekaligus kontrol ventilasi selama pengujian berlangsung. Pada fase awal hingga pertengahan latihan, kedua rasio ini cenderung menurun. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi ventilasi yang meningkat, artinya tubuh mampu mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida dengan ventilasi yang relatif lebih efisien. Hal ini terjadi karena peningkatan tidal volume atau volume napas lebih besar dibandingkan peningkatan dead space, sehingga proporsi ventilasi yang efektif ke alveoli menjadi lebih optimal. Selain itu, terjadi rekrutmen kapiler paru yang sebelumnya underperfusi sehingga pertukaran gas menjadi lebih efisien. Memasuki fase pertengahan hingga akhir latihan, rasio VE per VCO2 didapatkan mulai meningkat. Peningkatan ini terjadi karena ventilasi meningkat secara lebih tajam untuk mengompensasi asidosis metabolik yang dikenal sebagai respiratory compensation. Peristiwa ini biasanya terjadi setelah melewati anaerobic threshold atau AT. Ketika AT tercapai, ventilasi mulai meningkat secara proporsional dengan akumulasi VCO2 akibat peningkatan produksi asam laktat dan penyangga bikarbonat. Jadi, perubahan pola rasio ini tidak hanya menggambarkan efisiensi ventilasi, tetapi juga menjadi penanda transisi metabolik dari dominasi aerobik menuju kontribusi anaerobik yang lebih besar selama latihan. Panel kelima menunjukkan hubungan antara ventilasi per menit terhadap work rate atau waktu. Grafik ini mengevaluasi kecukupan ventilasi dalam memenuhi kebutuhan metabolik yang terus meningkat selama uji latihan. Selama latihan progresif, peningkatan VE yang terjadi secara bertahap seiring peningkatan beban menunjukkan respons ventilasi yang normal. Mendekati intensitas tinggi, biasanya tampak peningkatan yang lebih tajam sebagai respon terhadap peningkatan produksi CO2 dan kebutuhan oksigen. Nilai peak VE kemudian dievaluasi dengan membandingkan terhadap MVV. MVV dapat diukur secara langsung atau diperkirakan sekitar 35 hingga 40 kali nilai FEV1. Perbandingan antara peak VE dan MVV memberikan gambaran apakah sistem pernafasan telah mencapai batas mekanik saat latihan maksimal. Dari perbandingan tersebut dapat dihitung breathing reserve. Breathing reserve yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas ventilasi hampir maksimal, sehingga latihan kemungkinan dibatasi oleh faktor mekanik pernafasan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kapasitas ventilasi yang rendah atau efisiensi pertukaran gas yang menurun sehingga kebutuhan ventilasi menjadi lebih tinggi. Panel ke-6 menampilkan hubungan kemiringan ventilasi per menit atau VE dengan VCO2. Kemiringan VE per VCO2 merupakan indikator utama untuk menilai keseimbangan ventilasi dan perfusi atau rasio V per Q di paru-paru. Parameter ini sangat penting dalam interpretasi uji latih kardiopulmoner.
Slope VE per VCO2 merefleksikan beberapa hal, yaitu yang pertama, efisiensi ventilasi terhadap eliminasi CO2. Kedua, derajat ketidaksesuaian ventilasi perfusi atau ventilation perfusion mismatch. Yang ketiga, besarnya effective dead space ventilation yang dinyatakan sebagai rasio VD per VT. Semakin tinggi nilai slope, semakin besar ventilasi yang diperlukan untuk membuang CO2 dalam jumlah tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya ventilatory inefficiency. Sebaliknya, hubungan yang linier antara VE dan VCO2 mencerminkan kemampuan sistem respirasi untuk meningkatkan ventilasi secara proporsional terhadap peningkatan beban metabolik. Linearitas yang baik menunjukkan kontrol ventilasi yang adekuat selama latihan. Panel ketujuh menampilkan perubahan tekanan gas akhir ekspirasi, yaitu PET CO2 dan PET O2 terhadap waktu selama latihan. Parameter ini memberikan gambaran mengenai respons ventilasi dan efisiensi pertukaran gas. PET O2 umumnya menunjukkan defleksi ke atas saat mencapai AT. Peningkatan ini terjadi karena ventilasi meningkat secara relatif lebih besar dibandingkan konsumsi oksigen, sehingga tekanan oksigen akhir ekspirasi ikut meningkat. Pola ini sering digunakan sebagai salah satu penanda terjadinya AT. Sementara itu, PET CO2 biasanya meningkat ringan pada awal latihan, mencerminkan peningkatan perfusi paru dan efisiensi ventilasi yang masih baik. Namun, nilai ini dapat menurun apabila terjadi peningkatan rasio VD per VT akibat ventilation perfusion mismatch atau ketika terjadi hiperventilasi yang menyebabkan penurunan PaCO2. Dalam evaluasi pertukaran gas, peningkatan gradien alveolar arterial oksigen menunjukkan adanya gangguan difusi, ketidaksesuaian ventilasi perfusi atau shunt. Nilai VD per VT yang tinggi juga menandakan ventilasi yang tidak efektif yang sering ditemukan pada kondisi seperti gagal jantung, penyakit vaskular pulmonal, maupun penyakit paru obstruktif atau interstisial. Apabila selama latihan terjadi desaturasi, yaitu penurunan SpO2, hal tersebut merupakan indikasi kuat adanya gangguan difusi atau penyakit paru interstisial. Panel 8 menunjukkan informasi mengenai respiratory exchange rate atau RER serta kaitannya dengan breathing reserve. RER merupakan rasio antara VCO2 dan VO2 yang digunakan untuk menilai intensitas latihan sekaligus jenis substrat energi yang dominan digunakan, apakah lemak atau karbohidrat. Pada intensitas rendah, kontribusi lemak lebih besar, sedangkan pada intensitas sedang hingga tinggi terjadi dominasi penggunaan karbohidrat. Selama latihan incremental atau non-steady state, perubahan RER dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pergeseran substrat energi menuju dominasi karbohidrat pada intensitas yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat perbedaan kinetik peningkatan VO2 dan VCO2, sehingga rasio keduanya dapat berubah secara dinamis. Produksi CO2 non-metabolik akibat proses buffering asam laktat oleh bikarbonat juga berkontribusi terhadap peningkatan VCO2, sehingga nilai RER dapat meningkat lebih tinggi, terutama setelah melewati ambang anaerob. Respon ventilasi baik berupa hiperventilasi maupun hipoventilasi juga turut mempengaruhi nilai RER. Nilai puncak RER dipengaruhi oleh kecepatan peningkatan beban kerja, adekuasi usaha selama tes, serta adanya keterbatasan non-kardiovaskular. Hiperventilasi yang bersifat non-fisiologis juga dapat menyebabkan nilai RER meningkat secara tidak proporsional. Breathing reserve mencerminkan kapasitas ventilasi yang masih tersisa pada puncak latihan. BR yang kecil yaitu kurang dari 15-20% atau hampir 0 menunjukkan keterbatasan mekanikal ventilasi. BR yang normal tidak menyingkirkan dyspnea akibat gangguan pertukaran gas atau kontrol ventilasi. Panel 9 menampilkan hubungan antara volume tidal atau VT dengan ventilasi per menit atau VI selama latihan. Grafik ini juga memperlihatkan batas kapasitas paru melalui garis referensi inspiratory capacity atau IC serta kapasitas vital atau VC. Pola ventilasi selama exercise umumnya menunjukkan bahwa pada fase awal, peningkatan ventilasi lebih banyak didominasi oleh kenaikan VT.
Artinya, napas menjadi lebih dalam sebelum frekuensi napas meningkat secara signifikan. Memasuki fase lanjutan, peningkatan ventilasi terutama terjadi melalui peningkatan frekuensi napas. Pada tahap ini, kontribusi kenaikan VT mulai terbatas karena mendekati batas kapasitas paru. Dalam kondisi normal, VT tetap berada di bawah batas IC, sehingga tidak mencapai inflasi paru maksimal. Selain itu, biasanya terjadi penurunan ringan and expiratory lung volume yang menyebabkan IC meningkat secara resiprokal. Dan selama latihan tidak terjadi keterbatasan mekanik inspirasi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.